Arnold yang beliau sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan back to basic ya. Kita akan bahas tentang produk, manfaatnya, dan mungkin sedikit marketing plan. Dan yang paling penting di akhir acara kita bisa diskusi sama Pak Dokter, mau tanya-tanya atau mau konsultasi, ya kan? Beliau siap membantu kita. Jadi buat teman-teman semua, mari kita dengarkan eh, Dokter Hurah Buana. Silakan dok. Baik, terima kasih Pak Agus. Upline yang saya paling cetar. Ya, para member AFC yang sudah bisa join pada malam hari ini, bertemu kembali dengan saya, Dr. Buana. Saya tidak sudah lama tidak mengisi Zoom, ya. Tapi saya tetap memiliki dedikasi, memiliki komitmen terkait dengan grup kita di bawahnya Pak Agus. Jadi saya karena sangat sering disupport oleh Pak Agus, Mbak Wena, ya sama teman-teman yang lain. Jadi saya juga harus mensupport beliaunya, ya, karena mungkin salah satu dari tim ini ada dokter gitu. Kalau saya rasanya berbagi ilmu itu adalah sesuatu yang paling saya senangi sebenarnya. Jadi akan sangat tidak enak kalau ilmunya cuma saya sendiri yang tahu, tapi tidak bisa berguna buat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Ya, malam hari ini saya sharing sama Bapak Ibu ya terkait dengan produk yang kita jalankan sekarang. Mohon maaf, ini kita mulai dari basic lagi karena ada beberapa member kita barangkali ada yang belum mengetahui sama sekali eh, produk ini seperti apa, eh, dari mana asalnya, kegunaannya seperti apa, ya mungkin dasar-dasar itu yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa apa namanya memberitahukan, sharing sama orang-orang lain gitu. Ya, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, produk kita ini eh, berasal dari Jepang, ya. Nama perusahaannya adalah AFC, Asayama Family Club, ya. Tentu ini sebuah perusahaan yang sudah eh, 50 50 tahun lebih ada di Jepang. Jadi sebelum AFC yang beredar di Indonesia atau berdiri di Indonesia, AFC Jepang ini sudah berdiri eh, 50 tahun yang lalu gitu. Ya, jadi bedanya dengan perusahaan-perusahaan multi level yang ada di Indonesia, biasanya mereka membuat sebuah perusahaan sendiri sehingga ada intervensi-intervensi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ke perusahaan farmasinya. Kalau ini berbeda. Ya, jadi AFC yang di Jepang itu bukan Itu pasti perusahaan ya. multi level, dia memang Tapi adalah kalau sebuah muncul pabrik, gitu ya. potensial, Dia memang sebuah ntar pabrik yang bisa sudah dilihat kok. menghasilkan lebih dari 40.000 jenis produk dan semuanya itu adalah by uji klinis, by paten dan sebagainya, ya. Dan spesifikasinya lagi bahwa AFC ini adalah khusus untuk memproduksi produk-produk yang dari natural. Jadi bukan dari pengolahan sebuah sebuah bahan kimia seperti itu ya yang menghasilkan produk berbahan kimia juga gitu. Ini betul-betul dari natural, dari alami, eh, dia teliti kemudian hasilnya dipatenkan dan itulah yang di, diproduksi untuk kesehatan manusia gitu. Bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, kita ketahui sekarang di Jepang ini memiliki orang-orang yang hidupnya lebih lama ya dari rata-rata penduduk di dunia. Nah, kenapa demikian? Ya, kenapa demikian ya? Kita ketahui bahwa di Jepang ini memang lebih banyak dia dari sisi pola hidupnya yang lebih baik ya dari sisi makanannya, dari sisi perilaku hidupnya, perilaku kesehariannya, konsumsi minumannya, konsumsi nutrisinya dan sebagainya, sehingga dia memiliki memiliki umur yang demikian lebih panjang dari rata-rata. Dan yang paling lama ini ada 116 tahun ya, yang namanya Kane Tanaka itu sudah mendapatkan penghargaan sebagai orang yang paling tua di dunia.
Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan bahwa AFC sudah berdiri pada tahun 1969. Ya, mereka adalah sebuah perusahaan farmasi yang tertua dan salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang yang sudah juga terdaftar di apa namanya di Bursa Efeknya Jepang dan memiliki sertifikat dari GMP. Ya, ini menandakan bahwa produknya ini bukan produk asli. Jadi produk memang dibuat oleh peneliti Jepang yang kita ketahui yang namanya mutu kualitas produk Jepang itu sudah kita uji ya. Salah satunya ya sekarang ini kita di Indonesia malah kebanyakan memakai produk-produknya Jepang itu ya seperti eh, motor, mobil dan sebagainya. Kenapa kita membeli produknya itu ya karena kualitasnya. Jadi termasuk produk apa namanya produk makanan kesehatan atau produk farmasi yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu, eh, AFC yang di Jepang itu memang sengaja membuat beberapa produk yang memiliki latar belakang data demografi penyakit yang ada di Indonesia itu. Di Indonesia diketahui bahwa penyakit-penyakit degeneratif ya banyak sekali menghinggapi penduduk Indonesia. Ya, beberapa penyakit-penyakit degeneratif ini seperti yang ada di dalam slide ini ya, ada sakit jantung, ya, ada stroke, ada diabetes, ada hipertensi, ada TBC, yang sebagainya, ya, ada beberapa penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu yang eh, dipikirkan oleh peneliti-peneliti yang ada di Jepang, yang ada di AFC ini untuk memproduksi produk apa sih yang sebenarnya yang cocok buat orang-orang di Indonesia ini, gitu, ya. Nah, maka muncullah pertama kali ya pada waktu itu memproduksi yang namanya SOP 100 ya. Ini memiliki bahan dasar yang kita sebut sebagai marine placenta dari ikan salmon Ikiura namanya. Ya, jadi pertama kali produk ini diproduksi untuk orang Indonesia itu namanya SOP 100 yang terbuat dari marine placenta. Nah, kenapa itu marine placenta? Karena setelah diteliti kandungan dari selaput telur ikan salmon ini identik dengan plasentanya dari manusia, ya, dari domba seperti itu, ya. Kita tahu bahwa plasenta itu eh, memiliki kemampuan untuk mengumpulkan nutrisi dari induknya itu untuk diberikan kepada telur-telurnya gitu ya. Jadi gambar yang ada di kiri atas ini adalah gambar dari telur salmon ya. Kemudian di atasnya itu ada selaput. Nah, itu yang kita sebut sebagai marine placenta ya. Nah, inilah yang apa namanya diekstrak gitu ya. Marine placenta inilah yang diekstrak menghasilkan sebuah ukuran yang sangat kecil banget ya, yang terdiri dari asam amino. Ya, di mana kita mengetahui bahwa asam amino dari eh, human placenta dari marine placenta ini, setelah dibandingkan dengan human placenta dan placenta domba, ini memiliki komposisi yang lebih lengkap dan lebih banyak. Ya, yang kita lihat warna merah-merah itu angka-angkanya, kemudian nama dari asam amino yang ada di paling kiri itu, kalau kita bandingkan. Nah, asam amino ini merupakan asam amino esensial dan non esensial. Ya, jadi ada kalau kita bandingkan dengan human placenta, placenta manusia, itu ada kandungan asam amino yang tidak dimiliki malah. Ya, jadi kandungan asam amino dari marine placenta itu lebih banyak dan lebih lengkap. Nah, kita ketahui bahwa asam amino ini merupakan eh, apa istilahnya bahan dasar dari pembentukan sel, gitu. Ya, bahan dasar dari pembentukan sel. Nah, nanti kita akan berbicara tentang regenerasi sel. Jadi seperti begini, eh, kalau bahan dasarnya sudah lengkap, sudah optimal, tentu hasil yang akan dicapai itu pasti akan lebih bagus gitu. Ya, nah bisa kita bayangkan kalau kita sandingkan, kalau bahan dasarnya tidak bagus, cara mengolahnya juga tidak bagus, cara memproduksinya juga tidak bagus, maka hasilnya juga tidak akan bagus. Ya, itu logika logika pikir kita. Jadi
pada saat maaf SOP 100 tersebut dikembangkan lagi ya, ditingkatkan lagi kemampuannya, maka muncullah yang namanya SOP Subarasi yang sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Jadi SOP Subarasi ini adalah pengembangan dari ditambahkan lagi kandungan-kandungan yang lain sehingga yang tadinya memiliki 3 paten sekarang memiliki 4 paten gitu ya. Nah itu sejarah sejarahnya kenapa sekarang apa namanya SOP Subarasi yang ada sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum pernah mengenal tentang SOP sebelumnya, jadi saya sudah ceritakan tadi. Nah, apa sih yang terkandung di dalam SOP Subarasi ini? Yang kayak tadi saya sampaikan bahwa Marin Placenta, ya Marin Placenta ini yang warna kuning, yang bundar kuning paling atas, inilah bahan dasar utamanya. Makanya di dalam SOP 100 itu yang kita dengung-dengungkan sampai sekarang itu adalah kemampuannya untuk meregenerasi sel. Ya, karena Marin Placenta ini kandungan utamanya adalah asam amino. Nah, pada saat dia berkembang atau di-upgrade menjadi subarasi, maka ditambahkanlah yang namanya sarden peptide dan fluid flow peptide. Ya, jadi yang tengah-tengah sama yang pinggir ini yang paling atas. Nah, jadi sekarang ini di SOP Subarasi memiliki 3 peptida. Ya, memiliki 3 peptida, marin placenta, sarden peptide, dan fruit flow peptide. Nah, sedangkan kandungan yang ada di bawahnya ini, ya kandungan yang ada di bawahnya ini yang jumlahnya lagi 7 ini memang kandungan pada saat SOP 100 itu sudah ada. Nah, coba kalau kita perhatikan di marin placenta yang tadi saya sampaikan itu memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel. Regenerasi sel itu memang sudah terjadi secara alami, ya, sudah terjadi secara alami di dalam tubuh kita. Kenapa kita dari kecil, mulai dari satu sel sperma sama satu sel telur, kemudian bertemu, ya, terjadi pembuahan, membelah dalam kondisi pembelahan itu dalam waktu 3 hari itu yang disebut sebagai stem cell nantinya itu. Nah, dari stem cell itulah jadi dia nanti membelah lagi menjadi 3 layer gitu. Ada bagian permukaan, ada yang bagian tengah, ada yang bagian dalam. Nah, itu yang kadang membentuk, ada yang membentuk apa namanya, ada yang membentuk hati, ada yang membentuk jantung, membentuk mata dan lain sebagainya lah. Jadi stem cell itu kemampuannya dia untuk menjadi bagian-bagian yang lain. Nah, eh, kandungan-kandungan yang lain yang ada di bawah ini, yang namanya kondroitin, amino acid, ya, fish kolagen, L-glutathione dan sebagainya ini memang dibutuhkan untuk eh, mempertahankan dari sel-sel yang sudah terbentuk tadi itu. Nah, jadi hubungan satu sel dengan sel yang lain itu harus ada yang mengikat gitu, ya, mengikat dan mengikat dan mempertahankan ikatan tersebut sehingga nanti membentuk sebuah jaringan gitu. Ya. Nah, makanya ini ada kondroitin, ya. Kondroitin ini seperti pembentuk jaringan tulang lunak lah gitu, ya. Kemudian asam amino acid, ya, fish kolagen, kolagen kita tahu ya, glutathione ini sebagai antioksidan yang paling kuat ya. Nah, kenapa perlu ada glutathione? Ya, kenapa perlu ada antioksidan? Ya, nanti saya ceritakan di saat kita membicarakan tentang ursuk-kusi, gitu. Ya. Nah, semua bahan dasar yang ada di bawah ini itu sebenarnya untuk menunjang pembentukan sel yang baru. Ya, bagaimana sel yang baru bisa menjadi hidup secara optimal, kuat dia, makanya ini perlu disupport ya, gitu. Ya, itu berhubungannya dengan regenerasi sel ya, Bapak Ibu. Nah, sedangkan nanti sarden peptide dan fructose ini memiliki kemampuan yang berbeda lagi. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan dari Subarasi memiliki 4 paten ya. Jadi yang pertama adalah cell regeneration effect, kemudian sebagai anti hipertensi, kemudian yang ketiga adalah melancarkan aliran darah ya, dan yang keempat itu adalah mencegah terjadinya tertumpuknya flak gitu di dalam pembuluh darah. Nah, jadi kalau kita bisa membayangkan, ya kalau kita membayangkan bahwa Subarasi ini adalah lebih banyak kemampuannya dari sisi sirkulasi darah, ya. Dan kita tahu bahwa seluruh organ di dalam tubuh kita ini memang bisa hidup dan tumbuh oleh karena ada darah.
ya darah itu adalah membawa nutrisi dan oksigen. Jadi bisa kebayang Bapak Ibu, kalau misalnya dalam pembuluh darah itu alirannya menjadi lebih sedikit, ya, atau alirannya tidak lancar, ya bagaimana mungkin, ya, bagian yang akan diperdarahi oleh darah ini itu pasti tidak akan mendapatkan asupan nutrisi, asupan oksigen yang bagus. Ya, sama lah seperti misalnya kita menderita hipertensi. Ya, kalau kita menderita hipertensi, ada bagian-bagian tubuh kita yang pasti akan tidak mendapatkan darah secara optimal. Demikian juga kalau misalnya aliran darahnya terhambat ataukah melambat misalnya. Tentu organ yang paling ujung, ya, organ yang paling ujung yang paling jauh dari jantung kita, misalnya di daerah kaki, di daerah tangan begitu, itu pasti akan mengalami apa namanya eh, hipoksia namanya, kekurangan oksigen lah gitu ya. Nah itu gejala-gejala yang seperti itu yang bisa dimunculkan oleh pasien, biasanya dia sering kesemutan, dia sering kecapean, ya. Nah bagi daerah-daerah atau organ-organ yang tidak kita sadari, yang ada di organ di dalam ini, ya misalnya di jantung, di paru-paru, di organ usus, hati dan lain sebagainya. Oleh karena kita tidak bisa merasakan bagaimana dia merasakan nyeri sakit ya pada saat dia memang lagi sakit, dia akan bisa berekspresi kalau misalnya kemampuannya dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Ya, maka muncullah rasa tanda-tanda rasa sakit yang kita miliki, misalnya kayak lemas gitu ya, tidak bergairah, atau tiba-tiba kita merasakan nyeri sekali pada dada kita kalau misalnya beraktivitas yang agak berat begitu. Atau tiba-tiba mungkin kencing kita sedikit, tapi berat badan kita langsung drop begitu. Ya setelah dicek, oh ternyata gagal ginjal gitu. Ya. Atau tiba-tiba mata kita menjadi kuning setelah dicek, oh ternyata hepatitis dan sebagainya gitu. Nah itu kondisi-kondisi karena kita tidak sadari. Ya karena dia tidak bisa berbicara gitu. Nah, lain halnya kalau misalnya kita bisa melihat kuku kita jadi hitam atau kuku kita jadi warnanya pucat begitu. Oh, ini karena kekurangan darah. Jadi kita tahu itu. Tapi kalau di dalam organ kita nggak bisa meneropong dari luar gitu. Dan dia tidak bisa berbicara kepada kita mengatakan, oh saya lagi sakit loh gitu. Nah itu maksudnya. Jadi subarasi ini lebih pada kualitas dari pembuluh darah dan darah itu sendiri. Dalam artian apa? Selnya ini yang 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 ingin dipertahankan kualitasnya, fungsinya, sehingga organ yang ada itu memiliki kemampuan yang optimal di saat dia bekerjanya. Jadi kalau misalnya jantung, dia memang betul-betul berfungsi sebagai pemompa darah. Kalau hati, dia sebagai detoksifikasi gitu. Jadi kalau otak memang dia tempatnya untuk berpikir, menghasilkan hormon dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tadi masalah paten nomor satu, ini masalah regenerasi sel. Nah, kenapa kita mengalami penuaan itu? Ya, kenapa kita dari tahun ke tahun setelah umur tua eh, wajah kita menjadi pucat gitu, Eh, kulit kita menjadi kering dan sebagainya. Yaitu karena sel-sel kita sudah mengalami penuaan, sudah mengalami kerusakan, ataukah terlalu cepat dia rusak dan mati, maka terjadi percepatan yang demikian drastis gitu. Ya, ini sekali lagi ini karena kemampuan dari tubuh kita untuk menghasilkan sel yang baru itu udah mulai berkurang gitu. Oleh karena apa? Stem sel kita udah mulai berkurang. Nah, itu. Jadi pada saat kita mulai berkurang stem selnya, kemampuan dari organ kita sudah mulai menurun, maka muncullah mulai penyakit-penyakit yang degeneratif gitu. Nah, kita tahu setiap hari itu ada miliaran sel yang mati, ya. Nah, kalau kita ingin tetap dalam kondisi optimal, berarti sekian miliar sel yang mati, harusnya setiap hari juga ada sekian miliar sel yang menggantikan itu. Nah, kemampuan ini tidak dimiliki pada saat umur kita sudah mulai tua itu. Ya. Jadi sangat beda kalau misalnya pada saat kita masih anak-anak, anak-anak kalau disuruh lari 10 kali mungkin dia tidak akan capek gitu. Ya, besoknya disuruh lari, lari lagi kita. Ya, itu artinya apa? Kemampuan tubuhnya untuk mengembalikan energinya, ya, walaupun misalnya ada yang rusak selnya, dia cepat digantikan. Oleh karena apa? Anak-anak memiliki stem cell yang masih bagus. Nah, sedangkan kita yang sudah tua ini, sudah umur 40-an lebih misalnya gitu, jumlah stem cell kita sudah mulai menurun,
ya tentu kemampuannya dia untuk menghasilkan sel yang baru sudah mulai menurun juga itu. Nah, kita disuruh lari 100 meter sudah mungkin kalah sama anak-anak gitu. Ya itulah perbedaannya. Ya. Nah, kerusakan sel atau kematian sel itu terjadi oleh karena faktor dalam dan faktor luar. Ya, faktor dalam itu biasanya kalau oleh karena sakit-sakit, ya, oleh karena memang penyakit kita yang kita miliki, karena stresnya kita, ya, kemudian stres oleh karena pekerjaan, stres oleh karena pikiran kita dan sebagainya, ya. Nah, kemudian dari faktor luar ya seperti inilah aktivitas kita, makanan kita, polusi udara dan lain sebagainya. Ini kondisi-kondisi yang membuat kemampuan stem cell kita untuk memproduksi lebih banyak sel yang baru itu semakin menurun lagi gitu. Nah, jadi kalau kita ingin bertahan hidup, ya, jadi kalau kita ingin bertahan hidup, maka sel di dalam tubuh kita tuh harus diregenerasi gitu. Ya, nah siapa yang bisa melakukan ini? Ya, ini stem cell ini. Nah, jadi dengan regenerasi sel, maka organ yang mengalami kerusakan, organ yang mengalami kematian itu bisa semakin membaik lagi fungsinya. Ya, syukur-syukur bisa kembali normal gitu. Ya, yang tadinya jantungnya mengalami pembengkakan begitu, oleh karena diperbaiki dia sudah mulai menurun lagi. Tekanan darahnya yang tadinya tinggi, habis itu tekanan darahnya mulai normal lagi. Ya, penyakit hepatitis yang menyebabkan SGOT, SGPT naik itu udah mulai menurun lagi gitu. Ya, oleh karena ada perbaikan. Ya, orang yang tadinya stroke nggak bisa berjalan gitu lambat laun dia bisa pulih lagi dibarengi oleh karena ada aktivitas misalnya fisioterapi misalnya gitu. Ya, nah itu yang bisa kita gambarkan bagaimana proses regenerasi itu. Ya, jadi sekali lagi eh, tubuh kita perlu dilakukan regenerasi. Ya, nah saat sel tersebut sudah mulai tumbuh, maka dia juga membutuhkan energi atau makan, ya, yang dibawa oleh darah. Nah, makanya di dalam paten yang nomor 2 ini pintarnya orang Jepang nih, saya bilang. Jadi, organ yang sudah tumbuh itu, supaya dia tetap bertahan bagus, maka diberikanlah nutrisi yang cukup gitu. Karena dari darahnya ini. Nah, makanya pemikirannya bahwa aliran darah yang menuju ke tempat organ ini harus baik gitu. Nah, makanya diciptakanlah namanya apa namanya efeknya ini adalah efek melakukan aliran darah gitu. Ya, bagaimana mencegah supaya pembuluh darah sebagai tempat untuk mengalirkan darah itu tidak tersumbat gitu. Jadi elastisitasnya bagus ya. Ya. Bayangin kalau misalnya ada penyakit yang kita sebut sebagai aterosklerosis ya, penyumbatan di dalam pembuluh darah ya seperti gambar yang ini. Ya, kita ibaratkan air di dalam selang, selangnya itu lancar begitu kan aliran keluarnya kan bagus ya. Nah, dibandingkan dengan misalnya selangnya ada sumbatan-sumbatan lumut misalnya seperti itu, air yang akan muncul keluar itu pasti dia akan berkurang dia. Ya, identitasnya seperti begitu ya. Nah, jadi kenapa orang bisa kena serangan jantung? Kenapa orang bisa kena serangan stroke? Adalah karena ini. Ya ini karena kembali lagi karena terjadi penyumbatan ya penyempitan ataukah penyumbatan yang baik itu parsial maupun ya total gitu. Nah ini yang sangat kita tidak inginkan. Nah jadi makanya ada paten yang terakhir yang itu menekan terjadinya penumpukan plak gitu. Nah itu apa kembali lagi scientificnya para 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 peneliti Jepang itu. Jadi dia menciptakan sebuah produk yang memang komprehensif gitu ya. Jadi dia ciptakan supaya ini selnya tumbuh lagi, kemudian nutrisinya yang dibawa oleh darah itu supaya lancar, jadi dia lancarkan aliran darahnya. Kemudian orang yang kena hipertensi dia turunkan hipertensinya. Pembuluh darah yang tadinya terkena mau ada flak dia ya hindari flaknya untuk muncul. Nah ini sebuah produk yang boleh saya bilang ini luar luar biasa lah gitu ya. Nah makanya kalau boleh saya katakan apapun penyakitnya yang ada dimiliki oleh oleh manusia gitu ya oleh kita maka jangan sampai tidak jangan SOP ini adalah sebagai sebagai nutrisi utamanya gitu lah. Ya sekali lagi apapun sakit
yang kita derita, ya kenapa saya katakan demikian? Karena tubuh kita ini tersusun dari sel, gitu ya. Tubuh kita ini tersusun dari sel. Kemudian kemampuan dari Subarasi ini adalah untuk meregenerasi sel dan kemampuan yang lain-lain lagi. Jadi apapun sakit yang kita derita, maka terapi utamanya adalah Subarasi ini, gitu. Nah, yang lain-lain itu hanya sebagai pensupport ya. Yang tadi saya jelaskan sedikit lagi. Nah, ini sebagai dalam slide ini sebagai apa namanya pembuktian saja bahwa produk yang kita konsumsi ini memiliki uji klinis ya yang bisa kita dapatkan dari testimoni dari orang-orang yang sudah diperbaiki. Ya, itu sedikit saya penjelasan tentang Subarasi. Nah, sekarang produk yang kedua yang kita sebut sekarang sebagai Utsukushi ya. Utsukushi Gold yang 2.0 tadi ya. Nah, Utsukushi ini berbeda dengan apa namanya dengan Subarasi ya. Perbedaannya bahwa kandungan dari Utsukushi ini adalah salmon male DNA. Ya, salmon male DNA sama-sama salmon tapi ini dari salmon yang jantan. Ya, salmon yang jantan. Nah, ternyata saya ketemu dengan salah satu dokter ini ya dari dokter onkologi medik ya. Saya punya teman onkologi medik. Jadi pada saat saya tawarkan, saya perkenalkan ini produk ini, dia langsung, oh mil DNA ya, gitu. Jadi dia ternyata udah mengenal bahwa mil DNA ini memang memiliki kemampuan gitu. Ya, jadi ada kandungan produk yang ada dalam Utsukushi ini memang memiliki kemampuan yang kita kenal ya. Nah, Bapak Ibu, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kandungan utama dari Utsukushi adalah salmon DNA. Ya, kemudian ada tiga probiotik yang ditambahkan di sini, ya, yang kita sebut sebagai Lactococcus lactis, ya, kemudian asam laktat, bakteri asam laktat, dan Bifidobacterium longum. Ini semuanya adalah probiotik, ya. Nah, kalau kita berbicara probiotik, itu yang meningkatkan imunitas gitu, ya imunitas. Padahal sebenarnya banyak sekali kemampuan yang dimiliki, manfaat yang dimiliki oleh para probiotik ini, ya. Kemudian samping itu Ursukusi ini juga dilengkapi dengan fucoidan, ya. Kemudian ada kiwi, ada resveratrol, ya, pineapple extract, ada black garlic, ya, ada glutathione juga, ada kolagen dan vitamin, ya. Nah, kalau kita melihat dari kandungan-kandungannya ini semuanya adalah yang sifatnya memperkuat dari antioksidan, gitu, ya, antioksidan. Nah, antioksidan, kenapa dalam dalam produk ini eh, justru menonjolkan ke antioksidannya? Karena begini, Bapak Ibu. Tadi kan saya sempat di slide yang sebelumnya itu eh, ada penyebab-penyebab kerusakan sel, ya, penyebab-penyebab kerusakan sel baik yang ada di luar maupun dari dalam. Nah, kalau penyebab kerusakan itu mengganggu keseimbangan sel kita, ya, itu yang kita sebut sebagai radikal bebas, ya, radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang memicu, ya, yang memicu namanya stres oksidatif, ya, yang memicu namanya stres oksidatif. Stres oksidatif ini layaknya seperti begini, Bapak Ibu. Jadi, misalnya kalau kita naruh besi, ya, naruh besi, kemudian dia kena air, kemudian dia kena udara, itu kan mengkarat dia. Nah, layaknya seperti itulah oksidasi itu. Itu. Jadi, jadi kalau misalnya kita terlalu sering terpapar dengan polusi udara, kita stres berkepanjangan seperti itu sebenarnya di dalam tubuh kita itu terjadi oksidasi. Nah, untuk menekan terjadinya oksidasi ini, yang kita sebut sebagai stres oksidatif ini, itu perlu antioksidan, gitu. Nah, inilah sekali lagi kelihayannya dari para peneliti-peneliti di Jepang itu. Jadi kan tadi kita sudah mengkonsumsi Subarasi.
ya yang menghasilkan sel-sel tubuh kita menjadi yang lebih sehat lagi. Nah, untuk bertahan lama, sel-sel yang sehat ini yang sudah menyehatkan kita, sel yang sehat ini kan untuk supaya dia tetap bertahan lama, dia kan tidak usah diganggu gitu, atau dia kuat dalam pertahanannya. Ya, untuk memperkuat pertahanannya inilah ini makanya usus ini muncul gitu. Maka makanya di dalam pembicaraan kita yang kemarin-kemarin itu, maka Subarasi dan Ursukusi ini adalah superfoodnya gitu. Ya gandengannya yang tidak bisa terpisahkan gitu. Nah, itu logikanya gitu ya. Nah, jadi kalau saya mengumpamakan lagi, kalau kita eh, kalau kita membangun sebuah bangunan, kemudian bahan dasarnya itu ada bata, ada pasir, ada semen begitu. Tentu kalau kita tidak lapisi dia dengan cat atau kita tidak lapisi dia dengan pelapis yang lebih kuat itu, tentu tembok yang kita bangun itu lama-lama pasti akan rusak itu. Nah, ini jadi tembok yang sudah terbangun itu ibaratkan sebuah sel yang sudah berkembang, ya. Kemudian pelapis yang ada di luarnya lagi, inilah yang eksekusi itu. Jadi seperti itu. Nah, makanya kenapa setiap kali ada sakit yang berhubungan dengan penyakit degeneratif dan sebagainya, pasangan Subarasi dan Ursukusi ini selalu melekat di dalamnya gitu. Ya, makanya saya selalu lebih. Cuman di dalam prakteknya itu hanya hanya membedakan yang mana yang lebih banyak kita konsumsi gitu. Ya tergantung sekarang kita maunya yang mana gitu. Ya, ya ini contoh ya kalau misalnya hubungannya misalnya kalau dia memiliki kemampuan untuk hepatitis gitu ya misalnya ya. Penyakit ada pasien yang menderita hepatitis. Berarti kalau kita lihat dari patennya dari produk ini kalau karena dia memiliki ada paten yang kita sebut therapeutic agent untuk hepatitis C, maka pada pasien ini ursikusinya yang kita kasih lebih banyak gitu. Ya, ursikusinya yang kita kasih lebih banyak dibandingkan dengan subarasinya gitu. Ya, itu kalau misalnya kita ingin pembandingan seperti itu. Ya, kalau misalnya ada pasien cancer, ya pasien cancer dia apalagi dia sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi misalnya maka ursikusinya ini yang kita apa namanya kita berikan yang lebih banyak karena kita menginginkan bahwa kansernya apa namanya di dilakukan terapinya kemudian efek-efek yang lain misalnya efek dari kemoterapi atau radioterapi itu semakin mengecil maka ursikusinya yang lebih kita berikan lebih banyak. Jadi itu logika logika berpikirnya gitu ya. Nah, saya jelaskan lagi sekarang mengenai paten dari Utsukushi ya. Dari paten Utsukushi yang kita kenal hari ini bahwa Utsukushi itu lebih pada pemberian untuk anti tumor ya. Bagaimana kalau ada pasien dengan mengalami tumor ya, ada pembengkakan di leher, ada misalnya kanker di paru-paru, kanker di mama, kanker di otak dan sebagainya. Ya, kalau misalnya mereka menginginkan ada terapi yang lain selain medis yang telah dilakukan, ya kita sarankan oke minum unsur fusik gitu. Ya, karena dia memiliki anti tumor agent. Ya, demikian pula untuk efek peningkatan imunitas ya untuk hepatitis C, kemudian protektif dan untuk pencegahan untuk infeksi, kemudian memproteksi efek samping daripada kemoterapi dan radioterapi yang dijalankan ini seringkali pasien-pasien yang mengalami radioterapi, kemoterapi pada saat mengkonsumsi ursukusi ini mereka mengatakan lebih lebih segar, rambutnya tidak rontok, kemudian kulitnya tidak hitam dan sebagainya. Jadi banyak yang sudah menghasilkan testimoni yang sangat membahagiakan yang kita dengar gitu. Ya, jadi sekali lagi eh, produk-produk Ursukusi ini karena kandungannya yang demikian bagus buat peningkatan imunitas karena dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan sel darah putih terutamanya adalah natural killer cell gitu ya. Jadi inilah yang bisa memakan eh, apa namanya eh, organ-organ yang tidak penting di dalam tubuh kita gitu ya, mikroorganisme yang tidak penting seperti kuman, eh, sel-sel tumor dan lain sebagainya ini bisa diaktifkan gitu. Ya. Nah, itu pembicaraan tentang ursikusi.
Sudah dua produk yang kita bahas. Nah, sekarang produk yang ketiga, ya, yang barusan launching di bulan Agustus kemarin. Ini sangat booming memang. Jadi produk Hikari ini kembali lagi para peneliti Jepang menyampaikan bahwa kalau karena di Indonesia banyak sekali pasien-pasien yang menderita gangguan otak, ya, perlu memang harus ada produk yang khusus yang diberikan oleh ke orang Indonesia. Di samping itu perkembangan teknologi sekarang, zaman media sosial, gadget dan sebagainya, apa anak-anak kecil sudah mengalami perubahan dari sisi sosialnya dia. Anak kecil sudah bermain gadget, ya, bermain komputer dan sebagainya. Jadi mereka sudah memikirkan ini pasti kemampuan mata dari anak-anak tersebut sudah mulai berubah. Perilaku anak-anak sudah mulai berubah lagi dan memang betul. Ya, belakangan ini sudah mulai muncul anak-anak berkebutuhan khusus, ya, anak-anak kecil sudah matanya sudah mulai minus dan sebagainya. Ya, ini mereka membuat sebuah produk yang seperti begini. Nah, Hikari ini dilengkapi dengan tiga peptida, ya, tiga rangkaian peptida, ya, yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki dari fungsi otak, ya, pada pada orang dewasa maupun pada anak-anak, dan khususnya lagi adalah dia bisa meningkatkan performa dari mata itu. Ya, jadi pengalaman dari beberapa teman-teman, beberapa pasien-pasien, ya, yang mengalami kemunduran dari sisi penglihatan, ya. Tadi eh, ada salah satu teman bercerita kalau dia silindernya menjadi turun gitu, ya. Kemudian dia lebih terang lagi melihat dan banyak lagi, ya, banyak lagi ada testimoni-testimoni yang lain. Nah, yang mencengangkan ini di sini kan ada beberapa kemampuan dari Hikari ini yang memang memperbaiki dari tingkah laku pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya. Jadi yang tadinya dia tidak bisa fokus, sekarang dengan konsumsi produk ini anak tersebut menjadi diam. Diam itu maksudnya dia mengikuti apa arahan dari gurunya, dari orang tuanya, dan mulai dia melakukan aktivitas-aktivitas yang selama ini mereka tidak pernah lakukan itu, gitu. Jadi memang ini benar-benar eh, yang memang di, di apa yang memang dicari saat ini, ya. Banyak orang tua sekarang sudah mengalami penurunan fungsi dari otaknya, mengalami demensia, mengalami Parkinson, mengalami Alzheimer dan sebagainya, kepikunan, ya, daya ingatnya menurun dan sebagainya. Ya, saya kira mereka memang harus ada sebuah nutrisi khusus yang disupport ke ke otaknya, ya, sehingga sel-sel otak yang tadinya sangat tidak bisa untuk terregenerasi, mengalami kemunduran dari sisi pembuluh darahnya, aliran darah yang menuju ke sana, demikian juga aliran darah yang menuju ke retina pada saat ada gangguan pada mata. Jadi kandungan dari hikari inilah yang mampu untuk memperbaiki itu. Ya, jadi sekali lagi kemunduran fungsi dari otak dan mata dalam hal ini kita berbicara untuk hikari, ya, itu diperbaiki oleh karena ada kelancaran aliran darah yang menuju ke sana. Ya, yang kedua adalah ada nutrisi khusus yang memang khusus untuk perbaikan sel di otak dan di mata. Itu sebenarnya. Ya, ini contohnya yang saya coba saya bisa capture, ya, dari sisi komposisi utama dari produk ini, ya. Saya sengaja kasih lingkaran-lingkaran itu supaya kita bisa melihatnya. Saya baca di sana kandungannya adalah inulin, ya, inulin. Nah, saya saya pelajari lagi inulin itu apa sih sebenarnya. Ternyata itu adalah eh, apa namanya, probiotik, ya. Inulin itu adalah probiotik yang berasal dari tanaman, gitu, ya. Nah, kalau kita berbicara tadi masalah probiotik, kan itu banyak sekali sudah manfaatnya, ya. Ya, karena dia probiotik berarti dia meningkatkan bakteri baik di dalam ususnya, ya. Nah, makanya sangat bagus sekali buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, oleh karena apa? Salah satu manfaatnya lagi adalah meningkatkan suasana hati, gitu.
ya. Jadi sama kayak manfaat dari spearmint leaf-nya ini. Jadi apa leaf daun mint ini gitu ya. Ya kalau diekstrak mintnya ini memang memiliki kemampuan untuk itu. Dia yang tadinya tidak fokus dia bisa fokus. Yang tadinya dia apa tidak bisa diam gitu dia sekarang bisa diam. Oleh karena apa? Dia ada perbaikan dari sisi ini, dari sisi probiotiknya dia dia ini kan dan nutrisi untuk otaknya dia gitu. Ya. Kemudian ada mango ekstrak ya, mango leaf gitu ya. Nah, mango leaf ini yang tadi saya sampaikan berfungsi untuk memperbaiki aliran darah, memperbaiki memori otak dan sebagai antioksidan ya. Ya, terutama untuk otak. Ya, makanya kok bisa sih orang yang mengalami demensia, mengalami Alzheimer itu membaik setelah minum ini? Oh ya, kalau karena ada itu mango ekstrak itu yang bisa memperbaiki aliran darah ke sana. Nah, sedangkan yang lain-lain yang saya garis bawahi merah itu blueberry, ya, cherry powder, blackcurrant dan sebagainya itu untuk kesehatan mata, ya, untuk kesehatan mata. Jadi kita bisa jelaskan di sini, ya kandungan-kandungannya kita bisa cari ya di literatur begitu. Dan memang ya ini saya simpulkan ya seperti begini. Oh ya memang ini ya produk Hikari ini memang satu untuk gangguan-gangguan pada memori otak, ya. Kedua itu adalah untuk kesehatan mata, yang ketiga memang untuk apa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah, ini saya memberikan sebuah saran saja yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu ya. Kalau seandainya ini bila mana kita ada pasien misalnya yang mengalami demensia, Alzheimer, Parkinson gitu ya. Jadi ini saran saja ya Bapak Ibu. Saran saya berikan Hikari dan Subarasi ya. Jadi Hikari tadi yang memperbaiki darah, apa namanya ada nutrisi khusus buat sel-sel otak. Nah, Subarasi ini kan juga untuk regenerasi selnya. Jadi dia mensupport itu. Nah, yang kedua kalau misalnya anaknya berkebutuhan khusus ya kayak ADHD gitu, autis gitu, ya ini lebih pemilihannya adalah Hikari dan Utsukushi gitu. Ya kenapa itu? Karena ini ada probiotiknya. Ya di Utsukushi juga ada probiotiknya, Hikari juga ada probiotiknya kayak inulin tadi itu. Nah, sedangkan kalau misalnya ada masalah pada mata, ya kalau masalah ada mata sebaiknya sudah diberikan Hikari dan Subarasi juga gitu. Ya, jadi ini sebagai sebagai apa namanya saran dari saya saja supaya nanti kalau Bapak Ibu menemukan pasien gitu atau ke teman yang mengalami masalah kesehatan seperti begini ya ini bisa disarankan. Pertanyaannya dok, apakah boleh ketiga-tiganya? Iya, kalau saya sih mengatakan itu lebih lengkap lagi gitu. Ya, lebih lengkap lagi. Tapi bagi orang yang memiliki kemampuan yang terbatas misalnya, ya coba kita pilihkan yang yang tepat begitu sehingga dia memang betul-betul memiliki manfaat yang sesuai gitu. Ya. Nah, semua produk Jepang ini selalu dikenal dengan safety-nya. Jadi sudah dipertimbangkan, sudah di ini kan bahwa mereka bebas antibiotika, ya, bebas pestisida, bebas logam berat, tidak ada kandungan hormon, semuanya bebas dari radiasi nuklir, ya. Dan karena kita di Indonesia ada ini masalah sertifikat halal dan sebagainya itu sudah terjamin. Nah, tolong hati-hati Bapak Ibu ya, yang belum mengetahui tentang produk kita ini ada kode-kode BPOM yang namanya ML. Ya ini kalau ML itu singkatannya dari makanan luar ya. Makanan luar itu pasti bahwa produk ini tidak diproduksi di Indonesia. Ya, kalau tulisannya MD, makanan dalam negeri, itu artinya diproduksi di Indonesia. Pabriknya dari Indonesia itu ceritanya. Ya, itu perbedaan yang yang Bapak Ibu bisa ketahui ya. Nah, itu sekali lagi ini zero defect ya. Ya, ini memang di pabriknya sudah komitmen dari perusahaan bahwa tidak ada produk yang harus tidak harus tidak ada yang cacat gitu ceritanya. Ya, produknya harus sempurna. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Agus terkait dengan produknya. Jadi semoga Bapak Ibu yang baru pertama kali join, baru pertama kali mengenal produk ini bisa memahami ya. Dan kalau misalnya masih ragu-ragu nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Saya stop share Pak Agus. Ya. Kasih dok. Ya, jadi teman-teman ya tadi bagus banget ya.
Itu adalah basic dari produk kita. Mungkin untuk member yang sudah lama, ini ada tambahan tadi bagus untuk Hikarinya. Buat teman-teman yang baru, ya kan. Sekarang saya rasa juga di sini masih ada yang memang baru pertama kali. Jadi coba saya sedikit share tentang ini marketing plan-nya. Gimana sih kita bisa minum produk ini? Kalau bisa gratis, kalau bisa dapat duit. Nanti di akhir baru kita open buat tanya jawab ya teman-teman ya. Ini singkat aja, sudah jelas ya dok ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru ya, saya coba untuk menjelaskan secara singkat. Nah, untuk beli produk ini kita ada 3 pilihan, ya kan? Jadi eh, pilihan yang paling basic itu namanya paket Ruby, kita beli 2 box, apa aja boleh, ya kan? Kalau kita beli 6 box itu disebut Safir. Kalau kita Diamond itu 12 box atau 6 paket. Nah, bedanya apa sih? Sebenarnya bedanya cuma di jumlah kita beli, ya kan, di awal sesuai kebutuhan, dan ini menentukan juga nanti next-nya diskon kita atau bonus kita sebesar apa. Jadi, kalau di awal kita beli yang Ruby, yang merah ya, misalnya kalau kita produknya habis, atau kita ada teman yang mau beli, maka kalau teman kita beli juga yang merah atau Ruby, kita dapat cashback sebesar 300.000 ya. Jadi $1 itu 10.000 dolar AFC nih teman-teman. Nah, kalau teman kita ternyata maunya beli buat 6 bulan, dia langsung mau beli yang diamond, yang putih, boleh nggak? Boleh. Ya bonusnya 30 kali 6, jadi 1.800.000. Nah, sama halnya kalau kita bergabung di diamond, ya kan? Teman kita juga belinya ruby. Jadi bukannya 300, kita dapatnya 550.000. Jadi lebih besar ya. Capeknya sama, ngobrolnya sama, kita akan dapat komisi hampir double. Sama juga kalau teman kita beli paket yang untuk 6 bulan, ya kan, atau diamond, maka 55 dikali 6, jadi kita dapatnya 3,3 juta. Ada bonus pasar juga, jadi simpelnya adalah kalau kita misalnya bergabungnya Ruby, ya kan, terus teman kita ada beli diamond, kita akan menerima hak kita tadi, ya kan, Ruby ke diamond itu sebesar $180 atau 1.800.000. Nah, padahal perusahaan sudah siapin nih uang 3,3 juta. Jadi, kalau ya bila mana 1 juta, maka selisihnya itu yang 3,3 akan diberikan kepada diamond terdekat di atas kita. Jalur di kiri dan di kanan. Oke. Contoh di atasnya misalnya saya nih bergabung. Kemudian di kiri saya Pak Dokter, ya kan? Di kanan saya misalnya Pak Dendi. Nah, di saat saya dapat orang lagi, saya harus taruh di bawah Pak Dokter atau di bawah Pak Dendi yang sebelah kanan. Karena sudah nggak bisa lagi buat garis atau jalur yang ketiga. Jadi, kalau di kiri atau di kanan itu ada satu berpasangan, ya kan, per paket kita akan mendapatkan sebesar 300.000. Oke. Nah, bedanya kalau yang diamond itu ada batas maksimal, oke, 200 pasang per hari. Yang mana 10 pasang pertama itu 300.000, sisanya 100.000. Jadi intinya potensi kita sebulan 660 juta teman-teman. Ya kan? Potensi sebulan. Oke. Sedangkan kalau kita bergabung yang Safir, sama, cuma bonus pairingnya sebesar 200.000, dibatasi 1 hari 60 pasang, ya kan? Karena harus ada batas. Kalau nggak ada batas, nanti perusahaan bisa jebol gitu loh. Nah, 1 bulan maksimal kita mendapatkan 210 juta. Dan paket yang paling basic, Ruby, 1 hari dibatasin untuk dapat 10 pasang, maksimal 1 bulan 45 juta. Jadi ini perbedaannya antara Safir, Ruby, dan Diamond adalah di potensi income per bulan. Nah, saya di awal gabungnya yang merah nih, yang Ruby, ya kan? Tapi saya kepingin jadi Diamond. Boleh nggak? Boleh. Jadi misalnya bulan pertama saya beli 2 box. Terus nggak lama saya beli lagi 4 box. Maka saya akan menjadi Safir. Begitu total saya membeli 6 box. Nah, kemudian tiap beli satu box misalnya ya. Nah, bila sudah terakumulasi menjadi 12 box, maka saya akan menjadi paket diamond otomatis. Nah, kalau sudah diamond ya sudah mentok, ya kan? Artinya
kita bisa buat titik baru, ya kan, atas nama kita sendiri atau nama keluarga kita, dan itu bonusnya akan diterima lagi oleh kita cashbacknya. Jadi disinilah para member tuh banyak mendapatkan benefit ya, selain bisa mendapatkan bonus buat mereka bisa beli produk ini gratis, ya kan, atau bisa menjadi sumber income. Nah, 80% dari komisi itu tunai, 20% kita dapat voucher belanja. Belanjanya apa? Nah, ini setiap beberapa saat itu berubah-berubah, tapi kita bisa dapat produk-produk AFC yang lain. Karena AFC ini sebenarnya teman-teman, kalau di luar negeri, di apotek itu ada ribuan produk, ya kan? Tapi yang masuk Indonesia, yang dijalankan secara jaringan itu cuma tadi, 3. Subarasi, Usukusi, dan Hikari. Nah, produk-produk lainnya ini kita bisa beli di luar negeri, atau beberapa itu ada dipasukkan ke paket B, istilahnya plan B, yang mana dari bonus kita yang berupa voucher, kita bisa beli produk-produk ini. Jadi ada sabun, ada untuk masker, ada untuk kulit, macam-macam. Jadi produknya selalu berubah setiap saat, ya kan? Ini ada bonus bulanan, mungkin ini perlu waktu detail, nanti saya jelaskan lain kali. Tapi pada intinya, semakin banyak kita bisa punya tim di bawah kita, dan kalau member kita ini bisa dapat duit banyak, kita akan dapat lagi uang tambahan dari pembinaan. Jadi ini intinya, eh, bangunlah tim sebesar mungkin dan bantu mereka dapat duit. Maka kita akan dapat lagi uang tambahan tiap bulan. Dan jumlahnya pun tanpa batas. Nah, ini yang paling menarik teman-teman semua. Jadi setiap tahun kita dapat istilahnya bonus THR. Nah, bonus THR ini dibaginya yang sekarang ini 15 November ya, sampai 16 November bulan berikutnya. Kalau dulu yang lama di bulan Oktober. Jadi kita akan terima bonus dari jumlah pair yang kita hasilkan selama setahun. Contoh, kalau dalam setahun kita dapat 100 pasang, maka kita dapat bonus 5 juta. Kalau dapatnya setahun 500 pairing, ditambahin lagi 20 juta, jadi dapatnya 25 juta. Nah, 1000 pasang, kita akan dapat bonus THR 75 juta. Ini sudah ribuan orang yang dapat, ya kan? Shogun juga sama. Total 5.000 pasang, dapat 575 juta. Daimyo, ya kan? 1,5 miliar lebih, dan tertinggi itu Bushido. Itu 20.000 pasang, dapatnya 3M 75 juta. Dan ini setiap tahun, teman-teman. Artinya apa? Begitu totalan, kita dibayar, periode berikutnya ngulang lagi, dapat lagi, dibayar lagi, ngulang lagi, dan seterusnya. Jadi ini sudah berjalan kira-kira 5-6 kali, dan sudah banyak sekali yang mencapai bonus ini, dan sampai kemarin kita dapat ekor muri, ya kan, sebagai pembayar bonus terbesar dalam sejarah MLM Indonesia, karena bonus THR ini kita keluarkan sangat besar, ya kan, itu sampai lebih dari 100 miliar, teman-teman. Ya. Kenapa kok bisa besar sih bonusnya? Ya karena banyak yang minum produk ini, mereka merasakan manfaatnya, jadi habis ya dia beli lagi, habis dia beli lagi. Karena ini seperti kita jual makanannya, jual bensinnya. Ini bukan orang beli sekali selesai, enggak. Ini kan kita mau jaga jadi lifestyle yang baik. Kita mau hidup yang sehat. Seperti orang tanya sama saya, Pak Agus, berapa lama sih saya harus minum produk ini? Kan gitu. Ya saya tanya balik, Bapak Ibu, kalau makan buah dan sayur itu kan bagus. Bagus. Berapa lama kita perlu makan buah dan sayur? Ya, selama-lamanya, Pak. Ya sama, saya bilang. Selama kita bisa, maka akan sangat baik untuk kita terus konsumsi produk ini. Karena ini kan cuma makanan sebenarnya. Ini bukan obat. Jadi, semakin panjang periodenya kita minum, tubuh kita akan semakin di-maintain dengan baik. Ya kan? Ada lagi bonus jalan-jalan, ini selalu berubah, ya kan? Dan ada beberapa aturan, yaitu eh, kita dilarang pakai nama AFC Life Science secara resmi di sosial media kita, ya kan? Kita mesti rubah. Bisa saya pakai AFC Bali Hebat, nah itu boleh, tapi tidak boleh pakai yang official. Yang kedua, dilarang berjualan di bawah harga atau di marketplace. Kalau ketahuan, kita langsung disuspend. Nah, ini juga baik ya, karena perusahaan kita ini menjaga betul supaya tidak banyak orang yang melakukan hal-hal yang curang gitu. Eh, ya, jadi itu singkatnya, supaya tidak buang waktu. Mungkin sekarang saya akan lebih, kita bisa diskusi ya teman-teman, apa saja, mau produknya, mau bisnisnya, silahkan di kolom chat, atau eh, mau hidupin mic, ya kan Pak Dokter, dan saya siap untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan kalau teman-teman ada yang kurang jelas. Nah, silakan saya ini buka untuk di kolom chat atau yang mau ngomong bisa di unmute, silakan. Mungkin yang lain boleh hidupin kamera deh, sudah selesai ini, biar nggak sepi. Eh, Selamat malam Dokter Buana, Ko Agus. Maaf aku tadi Halo, telat Tris. dan jujur agak capek banget dari kemarin baru pulang dari Grand LOP main-main. Jadi di sini Chris mau nanya, dokter untuk ke Dokter Buana, Ya, ini khususnya dokter mau minta masukannya dong. Jadi ada temannya mamaku di Medan. Jadi kalau aku manggil Opung karena umurnya udah 82 tahun. Jadi Opung ini itu baru operasi katarak matanya di Hospital Island di Penang. Terus habis itu setelah itu mamaku udah ngejelaskan tentang Suba Ursu Hikari, dijelaskan juga lebih tepatnya di si Hikari ini, dia dia sendiri yang udah langsung antusias. Jadi dia intinya udah beli produk lewat mamaku. Habis itu karena dia udah masukin sebulan setelah operasi mata di mana tadi di Hospital Island itu, dia konsul lah ke dokter mata yang ada di Medan gitu dokter. Terus dia sendiri bapak Opung ini menjelaskan sama dokternya, dia bawa ternyata produk itu ke rumah sakit kan, saking dia senangnya dia bilang saya mau konsumsi ini karena ini itu ada paten fungsinya untuk mata dan otak. Dokter matanya itu ngasih tahu kayak begini dok, karena Pak baru selesai operasi mata, kalau bisa nggak usah konsumsi yang kayak gitu dulu karena nanti bisa iritasi matanya, malah dibilang kayak begitu dok. Akhirnya yang si Hikarinya itu dibalikin ke mamaku. Padahal tadi bapak itu sendiri dia yang udah nafsu banget, udah semangat banget untuk mau konsumsi itu, cuma alasannya dengan yang udah aku timpalin penjelasan versi yang dari aku, Opung itu menurut dia mentalnya gitu yang kena dokter karena maksudnya berpegangan sama omongan dokter yang sudah menjelaskan itu ke Opung ini. Gitu ya. katanya. Jadi kalau Suba Utsunya tetap dikonsumsi, Hikarinya ini karena tadi dibilang karena baru operasi mata dan ada di laser juga tambahan treatmentnya gitu deh di si Hospital Island ini, dia nggak berani konsumsi Hikarinya gitu. Nah Ya. kemarin ada dokter Trevino kan, ada yang tentang mata memang udah sampai butar 100%, terus dia ada ngedapatin titik kuning itu dok. Jadi kayak si bapak ini ngomong di Zoom nasional itu kayak mendapatkan cahaya. Nah dijelaskan lah sama dokter Trevino kalau titik kuning itu yang kalau kita ngeliat gitunya lah dok. Ilmu kedokterannya saya agak kurang ngerti. Nah maksud saya itu buta 100% aja bisa gitu kan dok. Dan saya kirim itu ke Opung itu, tapi Opung itu tetap bilang nanti kalau dia udah berani dan dia sebelumnya juga pernah kerja di Jepang, dia tahu produk Jepang itu bagus, kerja orang Jepang kayak gimana, kalau dia mentalnya itu udah berani untuk mau konsumsi nanti dia hubungi. Nah kalau misalnya ada kayak begitu-gitu tuh kayak gimana dokter, kan maksudnya jelas ini udah paten, kita juga ada di MIMS. Misalnya kalau ada dokter yang agak-agak di luar ini ngomongnya bilang sampai yang nanti itu bisa jadi iritasi, itu kita nyikapinya kayak gimana dokter, diajarin. Makasih Ya, dokter. sekarang gini, ya makasih Bu Kristina. Karena saya bukan ingin mengatakan bahwa sejawat itu apa ya, ya kembali pada ketidakmampuan beliau-beliaunya untuk memahami tentang produk ini gitu. Tidak pernah membaca, tidak pernah mendengar tentang kandungannya ini apa gitu, ya sudah langsung menjas bahwa ini akan bisa mengiritasi gitu. Oh Kan gitu. tadi kan saya Oh, sudah jelaskan ya. bahwa semua produknya yang diproduksi ini semuanya mengandung antioksidan itu. Ya, antioksidan. Tadi kan saudara saya bilang di hikari pun tadi itu banyak mengandung antioksidan kan. Jadi bagaimana mungkin antioksidan bisa mengiritasi gitu. Malah antioksidan harusnya ya dia menyembuhkan iritasi yang tadinya bekas operasi, bekas laser gitu. Harusnya begitu. Ya, banyak mohon maaf ya. Mungkin karena ketidakmampuan dari sejawat saya yang memahami tentang kandungan produknya, manfaat produknya, jadinya memberikan sesuatu yang kurang ya kurang tepat lah gitu ya. Kemudian memahami bahwa produk ini adalah makanan kesehatan, bukan obat, ya bukan cairan yang bisa mengiritasi. Dari mana dasarnya mengiritasi itu? Ya saya sangat menyayangkan. Ya kalau misalnya beliaunya yang opungnya tadi mendengarkan penjelasan saya, ya mungkin bisa berubah ya pendapatnya gitu ya. Ya ini atau bisa menjelaskan ulang lagi nggak nanti ke opungnya silakan lah nanti Mbak Kristina.
Thank you, Dok. Nah, ini di kolom chat juga ada yang nanya nih, Dok. Eh, apakah kalau mata yang katarak baru tahap awal tetap harus dioperasi atau bisa minum hikari saja? Ya kan? Ya kalau kataraknya masih muda itu tidak ada indikasi sebenarnya Pak Agus. Ya, Hmm. justru dengan kondisi begini kita langsung cegah penuaan kataraknya ya dengan hikari ini ditambahkan dengan subarasi gitu. Itu pendapat saya. Jadi Jadi dicoba di dulu Pak. operasi katarak itu ada indikasinya Pak Agus. Jadi tidak langsung katarak langsung operasi itu enggak. Ya. Ya. Dengan kasus hernia pada anak usia 5 tahun, apakah harus dioperasi, Dok? Atau mungkin Nah, pakai ini bisa untuk ini coba dulu atau gimana, Dok, untuk ya hernia? kalau hernia, pada anak-anak yang kita takutkan itu apa? Gangguan pada aktivitasnya ya karena tiba-tiba nanti bisa kesakitan sekali anaknya ya menjepit dia terjadi apa nekrose dan lain sebagainya gitu ya kalau saya mempertimbangkan kalau anak-anak yang sudah sering kali terjadi kekambuhan untuk hernia mending dioperasi ya se seawal mungkin untuk dilakukan operasi itu lebih bagus itu. Kalau hernia jangan memakai inilah ya, jangan memakai produk yang perlu di apa di nomor satu kan jangan. Ini karena ini memang kasus untuk operasi sih. Ya, karena itu lebih ke mekanikal mungkin, Dok, ya, bukan Betul. bukan sel lagi ya. Ya. Oke. Masalahnya bukan di sel ini. Ini tapi ini strukturnya yang lemah gitu. Ya, Ya. oke. Kalau tadi ada lagi, nah ya, ada minta materi PowerPoint, Pak Andi. Oke, terus teman-teman yang lain, silakan. Ini biasanya nyari Pak Dokter, sekarang Pak Dokternya ada. Jangan kasih kendor nih. Ya. Selamat malam, Dok. Selamat malam Pak Nathaniel. Iya, Dok, saya mau tanya ini kebetulan saya punya member itu keluarganya omnya itu sudah umur sekitar 70-an tahun, terus stroke, kemudian disarankan minum AFC, Subarasa mau Otsukushi. Setelah konsumsi, terus kencingnya tuh warna merah dan keluarganya karena takut mereka suruh berhenti dan mereka bilang ini akibat minum AFC. Nah, terus kemudian member saya telepon saya bilang itu bukan penyebab dari AFC gitu. Tetap disuruh minum saya mungkin Bapak itu ada juga ada sakit selain stroke mungkin ada gangguan di ginjal atau di saluran kencingnya jadi tetap minum saja gitu. Jadi kira-kira itu bagaimana dok? Iya. Minta Atau petunjuk. kaos kaki doang. Nah, Ya. iya. Ya, sebenarnya antara stroke dengan keluhan apa kencing berdarah gitu kan itu sangat jauh gitu ya, sangat jauh hubungannya gitu. Nah, saya mencurigai malah kalau ada kencing darah itu ada kecurigaan saya ada sesuatu penyakit yang baru yang muncul pada saluran kencingnya gitu. Apakah pada ginjalnya ataukah pada uretranya atau pada kandung kemihnya gitu. Saya curiganya begitu. Nah, atau mungkin juga pada saat beliaunya ini sedang dirawat di rumah sakit, pada saat dia mengalami stroke akut gitu kan, itu kan biasanya pasien ini dipasangin kateter dia, Teter. ya pasang kateter. Ya, jangan-jangan itu yang mengiritasi, kateternya mengiritasi saluran kencingnya, sehingga itu keluar darah. Nah, jadi tidak beralasan kalau misalnya produknya AFC ini yang membuat kencingnya berdarah gitu. Jadi nggak ada alasan. Kalau semua bikin berdarah kan ya semua orang yang mengkonsumsi ini jadinya berdarah kan gitu. Iya. Logikanya kan gitu, Pak. Ya, mungkin begitu Ah, pendapat saya. terus ada satu lagi dok. Ya, Ini kan anak saya kan pernah saya bawa ke dokter, dokter ginjal. Ah, awalnya kan memang lahir lahir ginjalnya cuma satu, terus ginjal yang satu itu kan bermasalah. ya, Terus sejak saya kenal AFC ini, saya kasih minum. Dokter dari bagian urologi sering USG tiap 3 bulan. Kami periksa darahnya, terus kami USG itu sudah rutin dari dokter anak. Nah,
itu perkembangan ginjalnya kalau menurut USG-nya itu bagus. Ya. Dan saya sampaikan sama dokter ginjal, saya ada kasih minum saya punya anak ini apa produk AFC. Dia bilang, Pak, jangan Pak, itu tidak baik bagi ginjal Bapak, ginjal anak Bapak nanti. Saya bilang, oh berarti mungkin dokternya kurang baca-baca mungkin tentang AFC. Tapi saya Ya. tetap kasih minum karena saya yakin karena setiap kita USG awalnya kan itu 2 minggu sekali kita periksa darah itu bertahun-tahun kami periksa darah, periksa setelah Dan buktinya minum bagus AFC kan ini. itu, Pak. Ya, setelah minum AFC ini sekarang 3 bulan sekali, Pak, dan Ya. perkembangannya bagus. Ya. Terus dokter ginjal bilang, jangan kasih minum. Saya tetap kasih minum gitu, Dok, karena ada perkembangan Ya. dari hasil USG-nya begitu. Demikian, Dok. Ya, disenyumin aja, Pak. Iya. Terima kasih, Dok. Oke, thank Ya, you, saya Pak. kira itu karena ketidakmampuan, ketidaktahuan saja sih, Pak. Iya. Ya, diterusin aja kalau memang kondisinya sudah membaik begitu, saya kira aman-aman aja. Iya. Baik, terima kasih, Dokter. Dok, ini juga ada dok untuk mah kronis dan migrain. Solusinya apa dok? Mungkin produk yang mana lebih cocok dok untuk mah kronis dan migrain? Ya, migrain itu kadang disebabkan oleh karena mahnya. Jadi tidak kadang itu berbarengan gitu ya. Jadi mahnya menyebabkan migrain. Jadi, nah kalau mahnya menyebabkan migrain, berarti kita fokusnya ke mahnya kan gitu, ya. Nah kalau mah ini terjadi peningkatan asam lambung atau kan bisa terjadi tuka ya lambung, bocor lambungnya dan sebagainya kan itu berarti ada kerusakan sel-sel di sana. Nah, kalau kita berbicara kerusakan sel, berarti kita kan perlu ada regenerasi selnya. Ya, jadi pertama adalah subarasi pasti gitu. Nah, yang kedua yang tadi saya sampaikan tadi itu perlu antioksidan gitu. Ya kalau perlu antioksidan berarti yang paling banyak pada ursikusi. Jadi tepatnya itu kedua-duanya sih harusnya yang diminum. Itu kalau saya tadi. Tapi pertanyaan kembali kan kalau misalnya dok saya nggak mampu untuk beli kedua-duanya yang mana kira-kira gitu. Ya kalau saya lebih ke subarasinya dulu lah kalau memang itu. Oke, dosisnya dokter Sambil normal atau bisa di ini dok? Dosisnya perlu lebih atau normal untuk yang udah gini? Nah, eh, ya kalau tergantung sekarang gini, kalau sampai terjadi itu luka ya, kalau tadi luka mungkin dosisnya bisa kita naikin. Ya, kalau misalnya masih masih tidak terlalu berat sekali ya mungkin kita mulai dari 1 saset gitu ya. Tapi yang paling penting sekarang begini, bukan masalah kita tertumpunya pada produk ini, tapi pola hidup kita yang harusnya kita perbaiki yang menyebabkan terjadinya mah ini gitu ya. Kendalikan makanannya yang menyebabkan gangguan lambung, kendalikan minumnya, kendalikan pola pikirnya, stresnya gitu sih seharusnya. Ya, karena ini subarasi atau ursikusi gabungan ini pensupport. Ya, itu Pak Agus. Berarti mah itu bisa connect ke migrain ya Pak ya? Baru ini juga Iya, saya. iya, iya. Jadi Oh, kadang-kala banyak pasien yang datang ke tempat praktek saya gitu misalnya, dia mengeluhkannya migrain ah, gitu, atau dia mengeluh pusing gitu kan, sakit kepala gitu. Ya, saya cari-cari ini periksa lambungnya, oh ini lambungnya. Jadi hati-hati kalau kita mendapatkan itu karena gini, seringkali karena dia mengeluhkan mengeluhkan kepalanya pening gitu, maka minumlah obat sakit kepala kan ya. ah. Ya, nah pilihan obat sakit kepalanya mungkin ada yang salah gitu kan ya. Malah mengganggu lambungnya. Padahal Oh, lambungnya udah bermasalah dikasih obat sakit kepala, malah lambungnya kena lagi gitu kan. Jadi kayak bola memutar gitu aja. Nggak sembuh-sembuh jadinya kan gitu. ya, Nah, ya, ya. pilihan obat harus disesuaikan juga gitu. Oke, thank you dok, luar biasa. Nah ini kita juga pasiennya sudah sangat membaik katanya setelah minum 1 pasang setiap hari. Jadi Oke, ya. bagus. Di-maintain aja terus Pak Andi. Jadi yang penting bukan berapa banyak juga kita minum, tapi konsisten ya kan. Karena sembuh itu juga perlu proses ya kan. Membaik itu perlu proses. Kayak dokter bilang tadi lifestyle, jangan udah enakan dikit, ya kan bandel kayak saya. Balik lagi. Makan cabai, makan apa banyak, nanti lagi kamu kayak orang ngetes loh dok. Ah ini sudah Ya. sembuh kita tes. Nah itu kadang-kadang juga hati-hati ya teman-teman. Ya. Eh, karena kita rasanya sembuh itu belum tentu 100% sudah pulih, ya kan?
Jadi jangan juga kita tes tes kesaktian. Ya, Oke, yang lain mungkin ada, silakan. Amandel, dok. betul. Maksudnya amandel gimana, dok? Ya, ini amandel pada anak-anak apa pada orang dewasa nih? Mungkin lebih lebih dijelasin lagi deh. Coba lebih detail lagi, Pak Ya, Gita. Anak, nah, ya, gini. Kalau amandel itu kan eh, apa peradangan pada tonsil ya, peradangan pada tonsil. Nah, tonsilnya ini ada kiri kanan gitu kan di daerah ini. Nah, kalau anak-anak biasanya yang sering kali terjadi kalau dia meradang itu mengalami gangguan infeksi kan, mulai infeksi. Akibatnya apa? Sering tidak masuk sekolah kan. Ya, bolak-balik gitu dikasih antibiotika sembuh. Habis itu nanti se- sebulan lagi kena lagi, tidak sekolah lagi berapa hari gitu. Kan mengganggu dia. Ya mengganggu sekolahnya, mengganggu kehidupannya kan, mengganggu makannya, minumnya gitu. Nah, kalau itu sudah terus berulang-berulang, ya saran saya adalah operasi gitu. Ya, saran saya sih operasi. Nah, ini yang paling paling apa yang paling dianjurkan gitu. Tapi kadang-kala orang tuanya, oh janganlah dioperasi dok gitu. Ya, kalau dalam masa seperti itu ya antibiotika itu penting, antibiotika karena pada saat itu terjadi infeksi, ya tambahannya adalah kalau kita ingin meningkatkan daya tahan tubuhnya dia ya usus itu. Ya, usus itu karena dia memperbaiki flora usus sehingga daya tahan tubuhnya dia naik gitu. Itu saran saya. oke. Jadi dicoba produk dulu, ya kan? Kalau dia sudah nggak kambuh, mungkin ya, dok ya. Jadi Ya, lanjutkan produk. Tapi kalau masih kambuh-kambuh terus, ya mungkin memang berarti sudah harus tindakan medisnya lebih ke arah operasi. Tapi tergantung kondisi juga ya, dok ya. ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ada Pak Agus. Yes. Pak Nathaniel tuh ya, siapa tadi tuh? Ya, Pak Dok, saya mau tanya ini, kalau anak bayi umur 1 bulan, kejang-kejang itu kita fokusnya ke hikari saja atau ke Subbarasi dan Utsukushi juga? Kalau masih bayi ya, kalau bayi Ya, kan kita pikirkan berapa banyak sih harusnya kita berikan kan gitu ya. Karena ini kan tidak bisa juga kita langsung taruh di lidahnya dia kan gitu. Ya, jadi iya, kita sesuaikan jenis apa namanya jenis produk yang paling bermanfaat untuk itu kan gitu ya. iya, Nah sekarang eh, yang membuat kejang dia itu apa gitu sekarang? Penyebabnya apa? Apakah memang karena ada infeksi di sana? Apakah karena ada hidrosepalus misalnya? Apakah karena ada tumor di sana? Apakah oleh karena ada eh, apa namanya penyakit bawaan yang lain gitu misalnya? Nah ini tentu tentu harus harus kita tegakkan dulu diagnosisnya Pak Nathaniel. Kita harus tahu dulu ininya. Ya, tapi apapun itu sebenarnya Subarasi itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan itu memang memperbaiki dia dari sisi ininya ya. iya, Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan dia apa namanya oleh karena misalnya ada tumor dan sebagainya ya mungkin padanannya adalah usukusi gitu. Tapi iya, kalau misalnya dia tidak ada ya boleh diberikan hikari. Ya pilihannya begitu. Tapi iya, melihat dia masih umur satu satu bulan seperti itu ya kemampuannya mungkin untuk mengisap dan sebagainya masih masih kurang ya mungkin hikarinya yang kita ini kan ya karena dia memang khusus dia bisa memperbaiki memori otak dia memperbaiki saluran apa pembuluh darah yang ke darah otak dan itu ya baik Dok, dipertimbangkan terima untuk kasih. hikarinya dulu diberikan Pak. Baik Dok, terima Itu kasih. juga ada dari Bu Cindy bilang 1 bulan mungkin masih nyusu. Kalau lewat ASI bisa lumayan efektif juga, dok ya. Ya Iya, kalau bisa dicampurkan ke asinya Ya maksudnya ibunya minum, terus ASINya kan mengandung SOP. enggak sih Pak iya. Agus. Ini bukan bukan ke sana sih gini ya Alah, ya Oke, ya. terima kasih Pak Dokter. ya Dok, saya izin tanya boleh dok? ya kan. Ya, ini lagi terapi ada yang kanker kelenjar getah bening stadium 4C ya dok. Hmm.
awal Agustus itu sudah konsum, sekarang masuk sudah 12 box ya dok. Jadi sekarang ini karena kondisi ekonomi beliau sudah tidak mampu lagi untuk beli produk. Kondisinya sudah metafase ke tulang dok, jadi kaki kirinya itu sudah nggak bisa gerak. Nah, dia sudah 20 kali penyinaran itu bagus hasilnya, dok. Jadi dia tidak ada gosong dan sebagainya. Cuman pada saat dia sudah tidak minum, kemo ketiga ini dia opname sudah 10 hari sekarang di rumah sakit, dok. Pertanyaan saya, kalau seandainya dia mampu lagi membeli, itu kita mulai dari mana lagi ya, dok, untuk menyarankannya, dok? Seperti Tuh, itu, kalau dok. memang kalau memang keterbatasan dari sisi biaya, mungkin yang kita tekankan ke unsur saja, Bu. Oke. Ya, Jadi ke utsunya aja ya, dok ya. ya. Karena Nah, itu yang kita lebih pentingkan kan ya. oke. Jadi Untuk kemarin itu kan dia konsumsinya itu, dok, 2 pasang ya sehari ya, 2 pasang. Kalau sekarang kalau utsu tetap kita sarankan kedua ya, 2 kali, dok, atau bagaimana? kalau kalau memang dia sudah terbiasa tubuhnya memakai dengan dosis yang seperti itu, ya mungkin itu yang minimal Oke. diberikan. Ya, Oke. Baik. Terima kasih banyak, dok. ya sama-sama. Ya, untuk kanker itu memang luar biasa, produknya sangat membantu, terutama untuk yang kemo ya dok ya. Banyak yang rambutnya nggak rontok, ya kan? Ya betul. Habis di kemo juga seger, jadi sangat recommended. Malam dok. Ya, Malam Pak Bu. Agus. Mau Halo, nanya ya, Mas saya. dosis nggak usah pakai kamera ya. Oh, masih belum dandan deh. Lagi tidak enak dipandang. Ya malam dok, mau tanya tentang dosis. Ini kan ada apa, saya dapat tulisan tentang dosis. Ada yang pasti kalau dosis itu pasti kalau untuk apa namanya segala macam penyakit, kembali ke jenis penyakitnya, umur, berat badan itu udah pasti ya dok ya. Ya. Dan tentu saja keuangan. Tapi ada, kalau kita ngomong tentang dosis dok, ada kayak saya lihat di live TikTok dan kebanyakan mereka apa namanya penyintas ya, maksudnya yang sembuh baru dia mereka jual. Itu kebanyakan kalau dari yang kalau saya apa namanya kalau saya lihat-lihat hampir semua yang menyarankan, mereka kalau untuk sakit mereka lebih ke dosis langsung dua-dua dok, atau yang 4 sehat 5 sempurna 2-1-2 itu kan dok ya. Sementara tadi saya baca ada yang menyarankan bahwa start low go slow gitu, yang penting mulai dari dosis terkecil dulu. Kalau menurut dokter gimana dok? Soalnya kalau dari cerita, maksudnya dari tes orang ya, mereka carinya memang dua-dua aja, jadi sampai ada yang bilang bahwa ini kalau sakit satu paket 2 box ini untuk 2 minggu gitu kan, dia langsung tembak kayak gitu, 2 minggu bukan buat sebulan dok, dia bilangnya kayak gitu. Jadi hasilnya itu katanya jauh lebih cepat dan lebih berasa gitu dok, dibanding kalau misalnya satu-satu ya 1 bulan itu terlalu lama, dan kadang-kadang hasilnya nggak ada, orang yang nyoba malah udah deh nggak mau dicoba lagi, nggak ada hasilnya kayak gitu. Tapi kalau dua-dua kayak gitu dalam waktu 2 minggu tuh pasti berasa ada sesuatu gitu loh dok. Menurut dokter kayak gitu gimana menyikapinya dok ya? Yang mana yang diambil? Ya, terima kasih. Kenapa harus dua-dua ya? Enggak, saya juga nggak tahu. Saya terus Ya, terang waktu saya sakit juga saya kenapa pernah nggak sekalian minum-minum sih. satu box aja langsung? Ada dok. Kalau Chief apa Mbak I beneran. Kalau kita lihat yang Mbak Fia yang kemarin yang di Granolopi, saya lihat di online beliau apa namanya, beliau testi yang dari 9 benjolan ke-2. Kalau kita ngikutin cari dia live ya dok, dia itu sempat minum 18 loh dok Utsu kalau lagi kambuh. Ya itu dah Jadi maksud saya, kenapa nggak sekalian 10 makanya box aja jadi gitu satu kan, kalau kotak kita kalau kita main iya, kejar-kejaran ya gitu kan. maksudnya kalau kalau dananya ada kan ya pasti ya. Dia tuh sampai se ekstrim bilang, Ya, kalau saya pribadi dia bilang gitu ya, saya tidak, kalau cuman punya uang hanya untuk beli utsu satu gitu, kamu kanker gitu kan, mendingan jangan, kasihan uangnya 1,8 kamu butuh untuk beli makanan lah kasarnya gitu ya, ya. kecuali kamu memang ngotot mau ikhtiar ya, saya nggak, tapi saya cuma bilang dari awal ya, itu nggak apa, hasilnya kemungkinan besar tidak terlihat karena untuk kanker gitu dia membutuhkan sangat banyak dosis gitu kan, dia cerita lah, dia kalau kita dengar tuh memang banyak banget dia minum ya dok.
Tapi untuk pasien-pasien yang lain yang saya lihat mereka juga juga apa penyintas atau mereka udah itu kebanyakan mereka gitu dok, at least ya dok ya dua-dua dok sehari dok. Jadi kalau misal orangnya gitu mau nyoba ya ada penyakit dia nyoba satu paket dulu. Ini saya sarannya dua-dua langsung jadi satu paket untuk 2 minggu apa yang tetap sebulan ya yang tadi kita dapat di kiriman baru itu loh. Go low, start slow. Kalau saya aliran saya waktu Ah, sebelumnya saya ngasih apa presentasi Zoom di sama waktu awal-awal saya itu di mm, apa di AFC ini saya selalu menganut sistem apa mulanya pakai dosis yang kecil. Itu saya jarang Oke. sekali menyarankan langsung dosis yang besar gitu. Ya karena gini Bu, masing-masing kondisi pasien itu beda-beda. Kemampuan daya serapnya tubuhnya pada 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 superfood ini beda-beda gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau pasien ini yang sudah mengalami penyakit yang kronis, tubuhnya sudah dalam kondisi yang tidak kuat menerima superfood itu, bukannya dia sehat, itu malah membuat kondisi yang beda lagi gitu. Malah itu yang juga menyebabkan dirinya mengatakan, ah nggak usah dah, saya pengen sehat kok dapat penyakit yang lain lagi gitu. Nah, makanya saya menyarankan kalau pasien-pasien yang sudah lama sakit, ya menderita sakit yang berat seperti itu, malah saya menurunkan dari dosis yang normal lagi itu. Ya, pakai dari setengah dulu deh, itu setengah saset dulu lah sehari sampai kita lihat perkembangannya gimana gitu. Tubuhnya mampu menyerap nggak, mampu beradaptasi nggak dengan produk ini, karena ini superfood ini, gitu. Pernah saya punya pasien di daerah pedalaman di sana di Sulawesi itu, dia hanya minum setengah saset aja, ya hanya setengah saset aja itu sudah membaik kondisinya kok gitu ya yang tadinya dia jalan 100 meter dia langsung ngos-ngosan sekarang sudah nggak ngos-ngosan gitu hanya minum setengah saset loh ngapain kita Hmm. buang-buang gitu kan ngapain kita kasih dia 2 saset ngapain kita kasih 3 saset gitu hanya dengan setengah saset itu udah membaik nggak nah makanya tadi saya bilang masing-masing orang punya kemampuan beda-beda. Jadi kita nggak bisa samakan orang kanker satu dengan kanker yang lain. Nggak bisa kita samakan. Harus pakai minum 2 saset, 2 saset, 2 saset. Atau mohon maaf nih 4, 5 itu misalnya. Saya nggak menganut sistem begitu. Tapi kalau yang bersangkutan nih pingin menganut eh, dokter yang menyampaikan seperti itu ya silakan gitu. Tapi kan sekarang Hmm. Ibu Fauzia kan diskusinya sama saya. Iya, nggak Ya, pakai. Saya pengen isunya tahu sama dari Bang saya. dokter Jadi dulunya. saya menganut aliran yang seperti itu. Hmm. Tapi kalau misalnya ada yang penyintas-penyintas yang lain yang menganut sistemnya seperti itu, ya silakan aja saya. Karena apa? Di produk ini kan tidak ada aturan yang jelas sebenarnya, ya. Apa? Kalau penyakit begini harusnya minum begini-begini gitu. Hmm. Karena ini bukan obat, Bu. Ya, ini Hmm. kan makanan kesehatan. Jadi ya kita sesuaikan dengan kemampuan dari tubuh itu sendiri gitu. Itu jawaban saya. Kayak Jadi gitu. biar lambat asal selamat. Jadi kalau memang bisa slow, ya kan nggak ada salahnya. Jadi detoxnya nggak terlalu berat, mungkin masuk Pak Dokter tadi kan. Jadi juga orang nggak kaget. Tapi kalau ternyata dinaikin pelan-pelan kan jadi lebih lebih risikonya lebih kecil gitu ya dok ya. Ya, Risiko detox takutnya kan orang, aduh kok pegel-pegel, aduh kok ngantuk ya kan. Saya ingat ya, Pak Dokter pertama kali minum SOP 100 ngantuk ya. siang-siang nggak bisa tidur. Saya langsung Jadi protes sama Pak Agus itu kan gitu. lagi meeting saya ngantuk nih Pak Agus, mau tidur. Ya, ya. Hmm. Jadi Ya, memang dok. nggak lebih lebih ini ya, lebih safe kalau dari kecil, tapi kembali ke rasakan sendiri lah kalau Pak Dokter Bono sering ajari saya. Hmm. Rasakan gimana tubuh kita merespon gitu, ya Ya. kan? Gitu. Mungkin Hmm. 2 pertanyaan lagi ya sebelum saya Makasih dok. tutup. Kalau Pak Bu. ada nggak 2 lagi? Oke. Kalau nggak ada ya, oh ini apa nih? Maaf dok, karena produk AFC tidak ada aturan minum bakunya, sebaiknya kita menyampaikan ke pasien dosisnya berapa dok? 1 kali 1. Ih, kok hilang ya? Oh, Ya, dosis 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 minimalnya kan memang 1 kali 1, ya 1 hari 1. Tapi kan kembali lagi, kadang ada yang minum satu aja menimbulkan detox yang berat kaget, gitu kan, kaget ya, katanya ya. kaget gitu.
Makanya lihat-lihat kondisinya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita ingin memberikan pada pasien yang lama sekali sakit menderita gitu, ya saya bilang dosisnya diturunin lagi deh dulu gitu. Ya coba lihat perkembangannya 3 hari ya, 3 hari. Coba kalau misalnya dia merasakan, oh bagus nih, misalnya gitu, seperti itu ya kita naikkan ke dosis yang apa, yang minimal itu 1 kali 1. Ya, secara bertahap lihat lagi perkembangannya. Kalau dia membaik lagi mau dinaikin ya silakan dinaikin. Gitu. Ya. Tapi kalau Jadi, dengan kondisi yang seperti itu aja dia sudah membaik ya udah pertahankan. Berarti itu kebutuhannya dia gitu. jadi nggak ada salahnya 3 hari pertama kita isi dulu ya, maksudnya bertahap. Oke, terakhir nih Selamat ada malam. Selamat malam Widya. Pak Agus. Selamat malam Pak Malam. Agus. Om Swastiastu, dokter. Ya itu Nggih, ini Tiang mau nanya ya. Sebenarnya itu lebih tepatnya SOP dan UTSU itu diminum pada saat pagi atau malam ya? Karena ada yang punya pikiran SOP itu pagi aja karena kita jadi semangat gitu ya. Lalu UTSU itu sore karena besok paginya biar mohon maaf biar BAB-nya lancar. Nah, tapi ada juga yang beranggapan SOP itu lebih baik malam saja karena dia meregenerasi selnya biar lebih cepat pada saat kita tidur gitu. Sebaiknya bagaimana, Dok? Mohon arahan. ya pertanyaannya bagus ya Ibu. Mungkin juga bagus buat teman-teman yang lain ya yang belum pernah juga mendengarkan kondisi seperti begini dan mungkin banyak juga yang ditanyakan sama pasien-pasien gitu kan karena banyak sekali simpang siur kan ya bilang begini bilang begitu ya Betul, betul yang Pak. mana yang saya mau ikuti gitu kan. Iya, Nah, jadi kalau menurut saya aliran saya ya Ibu ya aliran saya sekali lagi aliran saya iya, kan apa Dok? begini ini kan makanan kesehatan ya makanan kesehatan bukan bukan sekali lagi bukan obat kalau obat masih punya aturan dia ya harusnya minum sore minum minum pagi gitu kan ya jadi sama kayak kita makan aja kapan kita mau ya pas segitu aja kita minum mau mau minum pagi mau subuh mau ursu ya silakan aja nggak ada apa-apanya gitu nggak ada bikin wah salah itu gitu nggak juga gitu ya mau makan minum Iya. sore baru ingat sore yang harusnya 1 paket gitu minum ya minum aja minum sore subal minum ursu minum Oh, Ya, kembali lagi bagaimana nyamannya orang tersebut ya. ya. ya Kalau saya lupa karena saya campur dua langsung biar nggak lupa. Biar nggak lupa. jadi Ya, jangan terpengaruh oleh karena apa nanti akan bisa begini bisa biarkan tubuh Terus aja yang satu lagi ya Dok, ya Eh, kayaknya lebih baik itu kopi dulu itu dan hikari. Tapi dia mampunya itu hikari saja. Itu gimana ya, masalahnya di Dok? apa Bu masalah kesehatannya apa Anak, ya, anaknya itu lamban bicara. oh ya kalau hanya kemampuannya hanya beli 1 produk itu ya memang sarannya adalah hikari Dia kepengen banget beli hikari gitu. ya, silakan. Oh, nggak apa-apa ya. Karena memang ya mampunya itu. Itu kan ada kemampuan paten untuk perlancar komunikasi kan ya perbaiki dari sisi memori otaknya Iya. gitu Siap. kalau tidak berhasil kan salahnya nanti ibu lagi salah Iya, iya, iya. kan gitu ya jadi kita Mm-mm. sesuai saja tapi kita bisa memberikan ah, jadi dengan setengah ya mungkin juga nggak masalah. Terus tadi ada mau nanya bisnis nih, Eka Sora, Mbak Eka, silahkan. Masih mati mic-nya. Malam kok, malam dok. Halo, malam Kok mau nanya, tapi dari segi bisnisnya ini, AFC ini kan ya, MLM pertama saya. Nah, rencananya lagi 2 hari saya prospek orang dari Herbalife gitu. Nah,
minta masukan atau saran kok. Saya nggak tahu tentang Herbalife, sistem Ya, marketing plan-nya Herbalife juga nggak tahu gitu. Tapi oh, ya untuk jadi distributor AFC juga gitu katanya. ya. Tapi Jalan. belum terhubungi. Oke. Terima kasih kok. Oke, Mbak Kak, thank you. Jadi gini ya teman-teman ya, kita kan di sini bergerak di bidang yang sama, secara kode etik lah misalnya. Jadi tetap kita tidak boleh menjelek-jelekan yang manapun, yang gitu. Cuma kalau kita menceritakan keunggulan kita, perusahaan kita, produk kita itu kan wajar, ya kan kalau saya tanpa harus menyinggung produknya dia, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang ini aktif atau tidak di tempat lamanya, ya kan? Kalau dia masih aktif, ya kan, ya itu kemungkinan juga lebih lebih susah ya. Tapi kalau dia sudah tidak aktif dan dia memang sudah ingin tahu yang ini, dia tentu bisa punya perbandingan. Dia tahu dia punya sistem, dia tahu dia punya produk. Di saat kita cerita produk kita, sistem kita, nanti biarlah mereka yang sendiri akan menimbang gitu loh, Pak. Karena kalau kita disuruh belajar dia punya, ya kan lama dan juga tidak perlu. Jadi ceritakan aja apa sih AFC, apa sih kebagusan kita, manfaat produk. Nanti biarkanlah dia yang bisa membandingkan gitu loh, ya kan. Termasuk marketing plan-nya. Jadi tetap santai aja, fokus ke AFC-nya, jangan fokus ke Herbalife-nya, ya kan, atau perusahaan lainnya. Jadi kita lebih edukasi mereka dan ceritakanlah kenapa menurut Mbak Eka AFC ini bagus. Nanti kan dia kan yang bisa bandingin gitu loh. Nanti kan dia yang komen, oh iya ya bagus ya, atau dia bilang oh iya enggak ya. Jadi itu bagiannya dia gitu loh. Bagian kita ya ceritakanlah tentang itu yang Mbak Eka katakan. Jadi tetap aja santai dan istilahnya ya tanpa harus ngomong negatif lah. Itu yang paling penting. Siap kok, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau beli satu box, apakah kalau pas ada promo Ruby bisa. Tapi kalau nggak ada promo Ruby, ya memang untuk member satu paket. Jadi yang satu box itu sementara kita bisa jual produk kita, atau dia kayak beli begitu dia kita dapetin, box gitu loh. Jadi tergantung momen juga ya. Kalau kondisi normal satu box memang kita belum bisa mendaftarkan, jadi nggak bisa ada bonus. Tapi kita bisa simpan, nanti pembelian berikutnya baru digabung langsung gitu. Ini member saya nih Pak Agus yang nanya. Oh ya, Pak Gora. Ya. Jadi kebetulan ini sudah punya 3 titik dia. Oke, kalau upgrade satu box dapat bonus. Kalau upgrade. Ya, Tapi kalau member baru, memang untuk bisa di-input harus beli 2 box kecuali saat ada promo Ruby. Promo Ruby itu satu box bisa di-input. Nah, itu biasanya dadakan itu. Ada spesial promo Ruby, nah itu bisa gitu, Pak Gora. tadi dia nanya juga, ini nanti jelasin sama Pak Agus lah kalau kenapa bisa dapat. Dia kan sudah diamond nih, sudah diamond 1, kemudian di bawahnya ruby gitu kan. Jadi Oke. tadi dia beli 1 box. Ya, tadi saya bilang besok dapat cash 220.000 kan, untuk ya 80%-nya gitu. Dia nanya, kok dapat 220.000 dari mana dok gitu. Ya nanti aja dijelasin sama Pak Agus. Karena mungkin titik keduanya di-upgrade ya, jadi Ya, saya upgrade titik keduanya gitu. ya, kalau upgrade bisa. Kalau upgrade kan artinya beli 2 box jadi 3 box. Dulu sudah pernah beli 2 box gitu loh. Jadi bisa gitu. Ada tadi Mbak Vita ya tadi nanya itu. Dalam kondisi perut kosong berarti boleh dong minum itu, boleh ya, boleh minum. Ya, minum Subarasi kalau nggak salah tadi itu ya. Atau kayak dulu dokter pernah bilang sama saya, ya mungkin setengah jam sebelum makan, gitu. Jangan juga Ya, kosong nanti sampai berapa jam. Ini ada nanya soal salah kejepit, gimana Mbak Virji? Mungkin ini Selamat malam. Aku baru ini loh, baru nyampe di Bali. Iya, Oke. terus ini barusan downline saya yang di Kalimantan Selatan, tuh WA ini barusan dia tanya, Bu Virgi, kalau saraf kejepit di bagian punggung belakang itu minumnya apa? Oke. Nah, biasanya sih kan
kasih Utsu sama Suba ya. Ya, Nah, kalau menurut dokter mana yang lebih dominan yang harus diberikan bagus. untuk usianya 36 tahun laki-laki? Ya. Karena Pak Dokter sendiri di awal juga saraf kejepit ya dok ya. Mungkin Iya. bisa sedikit sharing dok. Eh, ya kalau saraf kejepit ini kan sifatnya anatomis ya. Jadi anatomi apa namanya ada penjepitan gitu kan, ada penjepitan. Nah kalau ngomongin sesuatu yang dijepit begitu, secara logikanya kan itu harus dibebasin penjepitannya. Itu. Kalau namanya dibebasin berarti kan jalan keluarnya adalah operasi. Ya. Tapi kan banyak sekali pasien yang tidak mau dioperasi gitu dengan pertimbangan yang berbagai macam lah gitu. Ya, jadi Iya. apa melakukanlah berbagai macam upaya gitu kan ya. Nah, kalau dari sisi apa namanya di sisi perbaikan alignment dari tulang belakangnya itu memang fisioterapi ya dilakukan tahapan fisioterapi. Tentu di sana ada gerakan-gerakan yang apa yang memperkuat dari otot-otot tulang belakangnya itu supaya nyerinya jadinya berkurang. Atau mau olahraganya misalnya olahraga renang ya atau yoga gitu itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau dari sisi manfaat dari produknya AFC apa di sini? Ya karena pada saat saraf kejepit itu kan terjadi peradangan dia. Peradangan inilah yang menyebabkan nyeri kan. Nah, jadi kita pilihkan produk yang memiliki anti radang yang kuat. Nah, anti radang yang kuat untuk produknya AFC apa? Ya Utsukushi gitu. Nah, cuman menjadi masalah kan pada saat terjadi peradangan kan terjadi kerusakan-kerusakan sel juga tuh. Ya, sarafnya kejepit kan juga menjadi kerusakan sel. Makanya perlu juga harus tambahkan subarasi gitu. Nah, jadi apa dibikinkan satu paket itu tapi Utsukushinya yang lebih banyak untuk menekan peradangan. Nah, kalau sebenarnya peradangannya udah mulai mereda, artinya rasa sakitnya udah mulai mereda, ya coba diikuti dengan gerakan-gerakan yang memperkuat struktur dari tulang belakang itu melalui yang tadi saya bilang itu, mulai renang misalnya untuk olahraganya ya, mau renang atau mau yoga dan fisioterapi itu. Gitu. Jadi Pak Dokternya juga dulu dia rutin yoga, minum produk, nah, makanya cepat dia dalam hitungan berapa minggu sudah hilang itu untuk saraf kejepitnya. Iya. Terima kasih dok, terima kasih Ko Agus. Ya udah, gimana Pak Dokter? Ya. Pak Agus, saya mau tanya tentang apa jaringan dulu Pak. Oke. Gini, saya punya member pernah tanya saya, Pak, kenapa saya nggak dapat pairing-pairing lagi? Terus saya tanya, maksudnya bagaimana? Dia bilang, saya ada member orang, terus orang itu memberkan orang lagi. Terus saya kok nggak dapat pairing? Kan dia dapat bonus sponsor, karena dia memberkan orang. Kalau saya nggak dapat pairing. Terus saya bilang, pertama mungkin biasanya kalau dia beli satu box, kalau nggak kita nggak dapat pairing, biasa nanti terakumulasi, nanti belanja kedua, biasanya begitu. Atau mungkin pairingnya sudah expire kah, sehingga dia nggak dapat gitu. Biasanya kan tulisannya merah, kan biasanya kalau aktif kan hijau. Terus kalau merah, apakah dia nggak bisa dapat pairing lain, harus diaktifkan kembali, berarti kita harus beli produk Ya, kan? satu box. Supaya dia hijau kembali. Benar. Mohon penjelasannya, Ya, Pak. itu dah yang tadi Pak Nathan jawab. Jadi kalau dia memang satu antara memang belum ada lawannya, jadi tabungan pairing, ya kan? Yang kedua memang titiknya expired itu berhak hanya mendapatkan bonus sponsor. Kalau bonus pairing dia harus aktifkan dulu. Jadi tergantung situasinya Pak Nathan. Antara dua itu sih. Antara memang belum ada tabungan untuk lawan pairingnya, ya kan? Atau titik dia expired. Saya biasa bilang coba buka di jaringannya, nanti lihat. Kalau di situ pairingnya warna merah, berarti itu sudah expire. Terus foto aja Pak, kan Pak Nathan bisa jelaskan itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak.
Ini juga ada nanya, jika kita posisi Ruby Safir, apakah kita harus mengupgrade titik pertama ke Diamond dulu? Jadi sebenarnya ini ada dua opsi ya. Jadi kalau kita mau upgrade ke Diamond dulu, sebenarnya lebih baik. Karena apa? Toh juga akhirnya kita akan pasti pengen titik pertama Diamond kan. Nah, kalau kita sudah Diamond, ya kan, maka bonus kita akan maksimal. Tapi kalau titik bawah dulu yang kita jadikan misalnya 3 Safir, tentu saja dapat uang lebih cepat, ya kan? Tapi bonusnya belum maksimal. Jadi kalau saran saya sih tetap titik pertama saya akan fokusin jadi Diamond dulu, ya kan? Setelah itu titik kedua, ketiga baru pelan-pelan saya upgrade gitu loh. Kalau di upgrade yang bawah dulu, memang di satu sisi hari ini input, besok dapat komisi dari bonus sponsor, tapi kecil, ya kan? Nah kalau kita sudah Diamond, istilahnya kita nabung dulu nih biar maksimal, nanti sekalian kita panen selamanya. Jadi lebih baik sih kalau yang titik pertama dulu jadi Diamond ya. Gitu. Oke, ya udah. Karena sudah malam juga teman-teman semua. Mungkin dokter ada penutup untuk kita semua dok. Sebelum kita ini pamit foto Ya, bersama. kalau saya apa namanya jangan berhenti untuk percaya pada produk ini gitu ya. Jadi kalau kita meyakini, tolong sampaikan ke saudara-saudara kita di orang-orang di luar dari kita. Siapa tahu mereka hanya ketidaktahuan sehingga mereka agak sulit mendapatkan informasi tentang produk yang sangat bagus ini. Jadi jangan pernah men-skip informasi yang kita ketahui tentang produk ini. Mari kita sebarkan informasi ini ke banyak orang ya. Siapa tahu selama ini mereka ada kemampuan untuk membeli tapi nggak tahu di mana saya mau beli gitu ya. Tergantung sekarang, jangan pernah berpikir bahwa mereka tidak akan mau bisa beli oleh karena, jangan, pokoknya kita sebarkan informasi ini ke semua orang yang lagi membutuhkan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan produk ini. Oke, Dan kita juga tetap harus sehat gitu ya. ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima Yuk kita kasih. foto bareng, yuk hidupin kamera. Lumayan bisa Terima buat kasih Pak Dokter, Pak Agus, konten. Makasih teman-teman semua. banget. Kita buat konten di screenshot dan ini masih banyak yang belum hidup kamera nih. Pak Dendi, mana Pak Dendi? Orang ngerasa Gimana? Putus-putus. ya Tuhan. Udah foto Dan? Ya. Belum. Agak lelet nih. Bentar, ini baru pada nyala nih kamera juga. Oke, ada 3 halaman nih. 1, Oke. 1, 2, Lucu ya. 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga nggak ada yang buka kamera nih. Ayo ganti Pak Bertus. Oke. Thank you semuanya teman-teman. Makasih. Makasih. Makasih Pak Agus. Yuk, Makasih Pak Agus, Hey, makasih sama-sama. dokter. Teman-teman semua. Makasih Pak Dandi. Ketemu kembali. Oke, sama-sama. Terima kasih.